Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Tuhan melempar uang 100 keping kepada Abu Nawas. Jauh sebelum Abu Nawas menjadi staf khusus Khalifah Harun ar-Rasyid, kehidupan ekonominya boleh dibilang masuk kategori keluarga prasejahtera. Si cerdik ini bisa makan sedikit enak bila ada rezeki nomplok, macam dapat bantuan langsung tunai. Hadiah langsung dari baginda maksudnya. Itu pun biasanya sebahagian ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Begitulah Abu Nawas. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh. Apakah hidup kita akan terus begini? Miskin, keluh istrinya. Tapi aku mengabdi kepada Allah saja, jawab Abu Nawas santai. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah. Spontan istrinya menyahut. Dasar memang Abu Nawas. Merespon omongan istrinya, ia pun langsung ke pekarangan, bersujud dan berteriak keras-keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Ucapan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah pasti sang tetangga pun mendengar teriakan itu. Ia ingin mempermainkan Abu Nawas. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Sang tetangga menjadi terkejut karena begitu uang itu mengenai kepalanya, Abu Nawas langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira sambil berteriak, "Hai, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang itu. Tak lama muncul sang tetangga yang menyerbu rumah Abu Nawas. Ia meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Abu Nawas menjawab, "Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah. Ia mengajak Abu Nawas menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." "Maksudmu?" tanya sang tetangga yang tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kuda," jawab Abu Nawas. "Baru aku mau pergi ke hakim." Demi uangnya kembali, sang tetangga meminjamkan jubah dan kuda. Tidak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya hakim. Tuan Hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan misalnya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya pakai. Tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi uang yang itu. Dengan kaget sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua uang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus dan Abu Nawas pun menang. Dan ini ada sedikit lagi kisah tentang Abu Nawas, yaitu ajaran sesat Abu Nawas, salat tidak usah ruku' dan sujud. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar bahwa Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat itu tidak perlu ada ruku' dan sujud. Baginda menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah, sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah tentulah hukuman mati. Kadangkala Baginda menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah aman akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku ataupun ya akhi kepada raja. Kini kesabaran khalifah tak terbendung lagi ketika ia juga mendengar Abu Nawas mengatakan khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran.
Hendaknya khalifah melakukan tabayun ataupun konfirmasi terhadap Abu Nawas. Hai Abu Nawas, benarkah kamu berfatwa dalam salat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya khalifah dengan ketus. Benar wahai saudaraku, jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun ar-Rasyid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar wahai saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa rasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas memberi senyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi, tapi sepertinya kabar yang sampai pada baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir, dijagal, seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap khalifah ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap khalifah. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam salat. Tapi salat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara salat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah mengangguk-angguk membenarkan. Lalu bagaimana soal aku yang suka fitnah? Tanya khalifah. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surah Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian itu kan? Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun ar-Rasyid tertunduk malu, menyesal, dan beliau pun sadar. Dan rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasud ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutar balikan berita. Dan inilah dua kisah tentang Abu Nawas. Dari dua kisah singkat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Walaupun dalam ceritanya agak sedikit berlebihan dan tidaklah masuk akal, bagaimanapun dan dimanapun kita tetap bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.